Intinya ilmu sihir tersebut di antaranya bisa memisahkan antara suami dan istri. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Ilmu yang bisa memisahkan antara suami dan istri. Padahal kita tahu hubungan paling kuat adalah antara suami dan istri. Saking kuatnya Allah mengatakan hunna libasul lakum antum libasul lahun. Istri-istri adalah pakaian bagi kalian, kalian adalah pakaian bagi istri. Kita tahu hubungan erat suami dengan istri lebih erat daripada seorang anak dengan ibunya, seorang anak dengan ayahnya, seseorang dengan kakak dan adiknya. Semua rahasia istri ketahui, semua rahasia istri suami juga tahu. Hubungan sangat dekat, mereka tidur bareng. Tetapi hubungan cinta kasih yang begitu kuat ini ternyata bisa buyar dengan sihir. Suaminya disihir sehingga benci melihat istrinya, istrinya pun disihir sehingga benci melihat suami. Ini terjadi ya. Dan itu di antara efek sihir. Allah sebutkan sihir itu nyata dan ada efeknya ya. Tentunya semua itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, namanya izin kauni. Ya Allah mengizinkan sebagaimana Allah mengizinkan iblis untuk hidup, Allah mengizinkan iblis untuk menggoda manusia, Allah izinkan juga sihir berlaku ya. Semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang sangat jelas dalam Al-Qur'an tentang sihir. Kemudian juga dalam Al-Qur'an tentang kisah duel antara Nabi Musa alaihissalam dengan para penyihir ya. Fa ulqiya saharatu sujada, Allah mengatakan para penyihir pun kalah, kemudian dia sujud ya, dan mereka berkata amanna bi rabbil alamin, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi Musa wa Harun, Rabbnya Musa dan Harun. Artinya mereka duel dengan Nabi Musa alaihissalam, ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtiluhu, apa yang kalian bawa adalah sihir dan Allah akan batalkan sihir kalian ya. Dan banyak dalam dialog antara duel antara Nabi Musa dengan para penyihir Fir'aun dalam beberapa surat Al-A'raf, kemudian surat Hud, kemudian juga surat Toha ya. Allah sebutkan ya, dan ini menunjukkan bahwasanya sihir itu nyata. Sampai Nabi Musa alaihissalam juga tersihir. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Maka ketika mereka melemparkan tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka, maka jadilah ular. Sampai Nabi Musa ketakutan, yukhayyalu ilaihi, maka dikhayalkan dalam pandangan Nabi Musa bahwasanya ular tersebut hidup. Fa aujasa fi nafsi khifatan Musa, sehingga Nabi Musa akhirnya takut. Qulna la takhaf, kami katakan kepada Musa jangan kau takut, innama antal a'la, kau akan menang. Dan sihir tersebut bukan hanya mempengaruhi Nabi Musa, bahkan seluruh penonton yang hadir ketika itu di arena terbuka tersebut semuanya tersihir. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Mereka membuat manusia semua ketakutan. Waja'u bisihrin azim. Mereka telah datang dengan sihir yang hebat. Jadi semua yang hadir semua tersihir. Sehingga tongkat-tongkat tali-tali yang mereka lemparkan benar-benar seakan-akan berubah menjadi ular. Dan ular yang mengerikan, menakutkan. Dan semua orang menjadi ketakutan. Ini menunjukkan bahwasanya sihir itu ada dalam Al-Quran. Allah sebutkan tentang kisah ini. Berikutnya, dalil tentang adanya sihir dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Seperti kisah Nabi tersihir. Hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Disir oleh Labid bin Al-A'sam Al-Yahudi. Dan ini kisah ini sebelum turun qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas ya. Allah mentakdirkan Nabi tersihir ya. Banyak hikmah ya dia. Di antaranya untuk menjelaskan bahwa sihir itu nyata. Sihir itu nyata. Kemudian dia menjelaskan bagaimana hasadnya Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk menjelaskan bahwasanya juga di antara sihir yang paling kuat adalah sihirnya orang-orang Yahudi ya. Sampai mereka menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Allah turunkan qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas, akhirnya Allah kirimkan malaikat kemudian meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sembuh. Tetapi intinya Rasulullah sallallahu sihirnya tidak terkait dengan wahyu. Dia seperti mengalami sakit. Saya bacakan hadisnya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallam, sahara Rasulullah sallam rajulun bani Zuraiq yuqal lahu Labid bin Al-A'sam. Ada seorang Yahudi dari Bani Zuraiq bernama Labid bin Al-A'sam, dia menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta kana Rasulullah sallam yukhayyalu ilaihi annahu kana yaf'alu syai' wa ma fa'alahu. Sampai Rasulullah sallam dikhayalkan dia telah melakukan sesuatu padahal dia belum melakukan sesuatu. Intinya Rasulullah kemudian didatangi oleh dua malaikat Allah kirim. Faqa'ada ahaduhuma inda ra'si wal akhar inda rijlayya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya duduk di kepalaku, yang satunya duduk di kedua kakiku. Kemudian kedua malaikat tersebut berbicara.
Ma waja'ur rajul, apa yang dialami oleh orang ini itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka satunya menjawab madbub, dia disihir. Man tabbahu, siapa yang menyihirnya? Satu menjawab Labid bin Al-A'sam. Dia disihir oleh Labid bin Al-A'sam. Fi syai', sihirnya bagaimana? Ya, maka disebut ya dengan sisir dan rontokan rambut ketika disisir dan mayang kurma jantan. Itu dia mengatakan sihir yang dilakukan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh orang Yahudi tersebut fi mustin wa musyatah wa jufi tal'in nakhlatin ya dzakarin. Jadi sisa sisir rambut Nabi, jadi Nabi mungkin bersisir ada rambutnya yang jatuh. Diambillah sisa-sisa rambut Nabi tersebut, kemudian diambillah kelopak mayang dari pohon korma, dimasukkan rambut tersebut kemudian dilipat ya. Dilipat. Setelah itu setelah dilipat kemudian diletakkan fi bi'ri Zarwan, salah satu sumur yang sudah tidak dipakai lagi. Diletakkan di bawah sebuah batu. Ini buhulnya seperti itu. Dari rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam diambil dimasukkan dalam kelopak mayang pohon korma, dari korma kemudian dilipat kemudian dimasukkan di bawah batu di sebuah sumur yang sudah tidak dipakai lagi oleh orang-orang ya. Akhirnya Rasulullah SAW dengan para sahabat datang ke sumur tersebut, ternyata airnya sudah berubah, sudah bau ya. Tapi Rasulullah SAW ketika ditanya kepada Nabi, apakah kita keluarkan buhul tersebut? Kata Nabi, enggak perlu. Qad afani Allahu, aku sudah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat yang meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwasanya sihir itu ada, bahkan sihir pernah mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ingat, sihir ini tidak berkaitan dengan wahyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hanya sekedar sakit sebagaimana Nabi Musa alaihissalam terkena sihir sehingga melihat tali-tali dan tongkat-tongkat seperti ular, tapi ternyata Nabi Musa alaihissalam hanyalah tersihir ya. Dan kita lihat dari kenyataan yang ada, betapa sering kita dapati orang tersihir ya. Orang tersihir banyak. Sampai meninggal ya. Diruqyah, jinnya berbicara sampai akhirnya sembuh, ada yang meninggal, ada yang sembuh. Dan kasihan kalau lihat orang tersihir, kasihan. Paling tidak dia akan merasakan kepayahan yang luar biasa ya. Sakit, ada yang sampai saya pernah ketemu orang tersihir, kalau dia duduk sedikit dia seperti ada jarum, dia harus tegak terus. Kalau di rongsen enggak ada apa-apa. Tapi kalau dia sedikit sakit, subhanallah. Bagaimana zalimnya orang yang melakukan sihir? Ya, makanya orang yang sihir kafir, yang melakukan penyihir kafir, yang minta untuk disihirkan buat dia juga kafir. Ya, juga kafir. Adapun dalil bahwasanya para penyihir kafir banyak ya. Dalam surat Al-Baqarah tadi ya, ayat 102, banyak sisi yang menunjukkan para penyihir kafir ya. Di antaranya Allah mengatakan walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihir. Setan-setan kafir mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi di antara sebab setan-setan kafir adalah mereka mengajarkan sihir kepada manusia, mengajarkan sihir. Ya, demikian juga perkataan dari Harut dan Marut, mereka mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini, kata Harut dan Marut, kami ini hanyalah ujian. Ujian dari Allah, maka jangan kafir. Perhatikan ayat ini menunjukkan sekedar mengajarkan, sekedar belajar sihir aja kafir. Sekedar belajar sihir belum dipraktekkan itu sudah kafir. Kemudian Allah juga menyatakan dalam ayat ini ya, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ma lahu fil akhirati min khalaq. Kata Allah, mereka tidak dapat bagian sedikit pun di akhirat. Di akhirat. Yang ini menunjukkan mereka di neraka, di neraka. Karena di surga mereka tidak dapat bagian apapun, menunjukkan mereka di neraka berarti mereka
kafir ya. Kemudian juga di antara dalil bahwasanya penyihir kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, innahu la yuflihus wala yuflihu sahiru haitsu ata ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang lain ya. Kata Allah, wala yuflihu sahiru haitsu ata. Tidak pernah beruntung seorang penyihir. Dan ini menunjukkan bahwasanya dia kafir. Sama seperti innahu la yuflihul kafirun dalam surat Al-Mu'minun. Sungguhnya orang kafir tidak akan pernah beruntung ya. Ini semua menunjukkan para penyihir adalah kafir.